Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nursi dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Rostiana Novitasari. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Investasi, Strategi Bisnis, dan Koneksi Politik terhadap Pengindaran Pajak pada BUMN dengan peran ESG sebagai variabel moderasi. Presentasi ini saya ajukan untuk memenuhi tugas lanjutan mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi. Baik, kita mulai dari sebuah kenyataan di dunia bisnis. Pajak adalah salah satu komponen biaya yang signifikan bagi perusahaan. Karena itu, seorang manajer dituntut untuk cerdas dalam mengelola beban pajak dan melalui apa yang kita sebut perencanaan pajak. Namun, seringkali upaya efisiensi ini mengarah pada sebuah praktik yang kita kenal sebagai penghindaran pajak atau tax avoidance. Praktik ini menjadi isu besar karena meskipun seringkali berada di area yang legal atau sah secara hukum, ia dianggap tidak etis secara sosial. Mengapa demikian? Karena pada akhirnya praktik ini menggerus sumber pendapatan negara yang krusial untuk pembangunan. Dan isu ini bukan hanya teori yang terjadi di dunia nyata. Di tingkat global, kita melihat raksasa seperti Amazon, Google, maupun Starbucks menjadi sorotan karena membayar pajak yang sangat kecil dibandingkan pendapatan miliaran mereka. Di Indonesia pun isunya sama relevannya. Kita punya contoh di Indonesia pada kasus BUMN seperti PT RNI yang teridentifikasi memanfaatkan celah peraturan untuk mendapat tarif pajak UMKM. Ada juga dugaan pada PT Coca-Cola Indonesia yang menaikkan biaya iklan secara masif untuk menekan laba kena pajaknya. Ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak adalah fenomena nyata dan perlu kita kaji lebih dalam terutama pada BUMN yang memiliki peran yang vital untuk negara kita. Melihat betapa pentingnya isu ini, sudah banyak penelitian mencoba mengungkapkan faktor pendorong penghindaran pajak. Namun akhirnya seringkali masih inkonsisten atau belum seragam. Disinilah penelitian saya mencoba masuk dan memberikan kontribusi. Ada tiga kebaruan utama yang saya tawarkan. Yang pertama, saya memperkenalkan variabel baru, yaitu pengungkapan ESG sebagai variabel moderasi. Nah, di sini saya ingin melihat apakah transparansi di bidang lingkungan sosial dan tata kelola bisa menjadi rem bagi praktik penghindaran pajak. Yang kedua, fokus penelitian ini spesifik pada BUMN, baik yang sudah TBK maupun belum. Ini penting karena BUMN adalah agen pembangunan negara, sehingga praktik pajaknya memiliki dampak yang sangat besar dan krusial. Yang ketiga, secara teori, penelitian akan memperkaya teori agensi dengan menunjukkan bagaimana ESG dapat menjadi kontrol baru dalam hubungan antara manajer dan negara sebagai pemegang saham. Nah, dari latar belakang dan kesenjangan riset tadi, penelitian ini merumuskan 6 pertanyaan kunci. Nah, ini adalah rumusan masalah saya. Dan ada 3 pertanyaan pertama fokus pada pengaruh langsung dari kesempatan investasi, strategi bisnis, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Nah, selanjutnya 3 pertanyaan berikutnya adalah inti dari kebaruan penelitian ini, yaitu untuk menguji apakah pengungkapan ESG mampu memoderasi atau mengubah kekuatan hubungan dari ketiga faktor tersebut terhadap penghindaran pajak. Secara ringkas, tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor tersebut dan membuktikan peran ESG sebagai variabel moderasi dalam konteks BUMN di Indonesia. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, saya kemudian membangun sebuah kerangka konseptual. Di sini ada 3 variabel independen atau pendorong utama.
Yang pertama, Investment Opportunity Set atau IOS, logikanya perusahaan dengan peluang investasi masa depan yang cerah akan cenderung lebih menjaga reputasinya dan tidak agresif dalam menghindari pajak. Yang kedua ada strategi bisnis prospektor, yaitu perusahaan yang inovatif dan ekspansif seringkali membutuhkan dana yang besar untuk riset dan pengembangan. Untuk efisiensi, ada kemungkinan mereka lebih terdorong untuk melakukan penghindaran pajak. Dan yang ketiga ada koneksi politik. Koneksi dengan pemerintah ini bisa memberikan keuntungan atau kemudahan dalam urusan pajak, sehingga berpotensi meningkatkan praktik penghindaran pajak. Nah, ketiga faktor ini diduga akan mempengaruhi variabel dependen kita, yaitu penghindaran pajak yang akan saya ukur menggunakan cash effective tax rate, dan yang menjadi penengah atau moderatornya adalah pengungkapan ESG. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat mode visualnya. Nah, di sini ada diagram. Nah, di sisi kiri kita punya tiga variabel independen yang sudah saya jelaskan, yaitu IOS, strategi bisnis, dan koneksi politik. Nah, panah ini menunjukkan pengaruh langsung terhadap variabel dependen di sisi kanan, yaitu penghindaran pajak. Nah, disinilah peran unik dari pengungkapan ESG sebagai variabel moderasinya. Nah, panah dari ESG ini menuju ke tengah garis ini menggambarkan hipotesis saya bahwa tingkat transparansi ESG akan memperlemah dan memperkuat pengaruh dari variabel independen terhadap penghindaran pajak. Kemudian ada juga variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Nah, ini untuk memastikan hasil penelitian akan lebih akurat. Dari kerangka konseptual tadi, lahirlah 6 hipotesis yang akan saya uji. Yang pertama ada hipotesis 1 sampai dengan 3, yakni menguji pengaruh langsungnya. Saya menduga IOS berpengaruh negatif, sedangkan strategi bisnis prospektor berpengaruh positif dan koneksi politik berpengaruh signifikan. Lalu ada juga hipotesis 4 sampai dengan 6 adalah uji moderasi. Saya berargumen bahwa pengungkapan ESG yang tinggi akan memperlemah dorongan untuk melakukan penghindaran pajak, baik yang dipicu oleh strategi bisnis yang agresif maupun oleh koneksi politik. Intinya, ESG berperan sebagai mekanisme pengawas. Lalu bagaimana cara saya menguji semua hipotesis ini? Nah, saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kausal komparatif. Secara spesifik, alat analisis yang akan saya gunakan adalah analisis regresi data panel. Metode ini sangat tepat karena memungkinkan saya menganalisis data dari banyak perusahaan, yaitu BUMN, selama beberapa periode waktu, yakni dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Hal ini membuat hasilnya akan lebih kuat dan akan dapat lebih diandalkan. Sedangkan populasi penelitian ini adalah seluruh BUMN yang terdapat di BEI, dan sampelnya nanti akan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yakni untuk mendapatkan perusahaan yang datanya paling lengkap dan juga yang paling relevan. Nah, data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang sudah tersedia dan sudah dipublikasikan. Sumber utamanya adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keberlanjutan dari BUMN yang menjadi sampel penelitian. Lalu dari laporan keuangan saya akan mengambil data angka tersebut untuk menghitung variabel seperti penghindaran pajak atau CETR, IOS, dan variabel kontrol lainnya. Sementara dari laporan keberlanjutan saya akan mengumpulkan data untuk mengukur pengungkapan ESG perusahaan. Proses analisis data akan dilakukan dengan software statistik seperti Stata atau eViews dan melalui 3 tahap utama. Nah, ini dia ada 3 tahapan. Yang pertama ada analisis deskriptif,
Tahapan ini seperti tahapan perkenalan ya, dengan data untuk melihat karakteristik dasarnya seperti nilai rata-rata, minimum, dan maksimum dari setiap variabel. Nah, sedangkan teknik yang kedua ada uji regresi panel data. Tahapan ini adalah analisis inti untuk menguji tiga hipotesis pertama, yaitu melihat pengaruh langsung variabel independen terhadap pengindaran pajak. Tahapan yang ketiga ada uji moderasi. Nah, pada tahapan ini kita menggunakan teknik interaksi untuk menguji tiga hipotesis terakhir, yaitu untuk membuktikan apakah ESG itu benar-benar bisa menjadi penengah atau moderator dalam hubungan tersebut. Nah, penelitian ini tentunya tidak berdiri sendiri, melainkan dibangun di atas fondasi penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, di layar berikut, ini saya akan menyajikan berbagai macam daftar pustaka yang saya jadikan pilar dalam penyusunan proposal ini, baik dari jurnal internasional maupun nasional. Nah, nanti untuk daftar pustaka yang lebih lengkap tentunya akan saya sampaikan di dalam dokumen proposal penelitian saya. Baik, demikianlah pemaparan proposal penelitian dari saya. Demikian atas pemaparan saya. Saya mohon maaf apabila ada salah atau kurangan dalam selama pemaparan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan juga teman-teman. Sekali lagi, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.